Bersyukurku mengenal pribadimu. Kau selalu ada di hidupku. Yakinku bila di dekatmu, damai dan sukacita melimpah dalamku. Bersyukurku mengenal pribadimu. Kau selalu ada di hidupku. Yakinku bila di dekatmu, damai dan sukacita melimpah dalamku. Yesus, kau sumber kekuatanku. Yesus, kau segalanya bagiku. Seluruh hidupku di tanganmu. Ku percaya kepadamu. Yesus, kau sumber kekuatanku. Yesus, kau segalanya bagiku. Seluruh hidupku di tanganmu. Ku percaya kepadamu. Tak akan ada yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu. Yesus, kau sumber kekuatanku. Yesus, kau segalanya bagiku. Seluruh hidupku di tanganmu. Ku percaya kepadamu. Yesus, kau sumber kekuatanku. Yesus, kau segalanya bagiku. Seluruh hidupku di tanganmu. Ku percaya kepadamu. Ku percaya kepadamu. Selamat pagi saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali di dalam ibadah bersama-sama di dalam keluarga saudara. Ibadah pagi ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Oha Feintuna dari Gereja Kristen Perjanjian Baru Masa Depan Cerah Banjarmasin. Selamat menikmati kebenaran firman Tuhan.
Shalom, selamat pagi. Saya sampaikan salam kepada Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, keluarga Masa Depan Cerah Solo. Dari saya yang sementara berada di Kota Banjarmasin, mewakili seluruh jemaat Masa Depan Cerah Banjarmasin. Selamat Paskah kepada Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Senang sekali karena pagi hari ini kita bisa bertemu, walaupun secara online, tapi biarlah melalui renungan yang akan saya sampaikan pagi hari ini, kiranya kita semua boleh dikuatkan. Sebelum kita membaca kebenaran firman Tuhan, saya ajak seluruh jemaat untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pagi hari ini sangat berbahagia karena kami bisa berjumpa walaupun secara online dengan setiap umat-Mu yang ada di MDC Kota Solo. Sebelum kami membaca dan merenungkan firman-Mu, kami pasrahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya Roh Kudus Engkau sendiri akan menolong kami, memberi pencerahan kepada kami, supaya kami boleh menangkap isi hati-Mu. Biarlah kami boleh menyiapkan hati dan pikiran kami, dan Engkau penuhkan kami dengan hikmat-Mu, supaya hikmat daripada-Mu itu memampukan kami untuk bisa menangkap pesan dari firman-Mu, supaya akhirnya kami boleh hidup di dalamnya, sehingga di tengah-tengah goncangan apapun yang sementara kami alami hari ini, hidup kami tetap bertambah kuat dan teguh di dalam kebenaran firman-Mu. Kau urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, maupun juga seluruh jemaat-Mu yang mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini tema yang akan saya sampaikan dalam renungan pagi hari ini adalah Aku hidup karena Kristus hidup. Dan untuk itu saya ajak saudara-saudara sekalian untuk membaca dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-20. Sekali lagi, firman Tuhan yang kita baca terambil dari 1 Korintus 15 ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mencermati ayat yang ditulis oleh Paulus dalam 1 Korintus 15 ayat 20 ini, seolah-olah sebagai sebuah statement atau bahkan dengan begitu tegas dan lugas bahwa kebangkitan Kristus itu memang benar adanya. Kebangkitan Kristus itu memang sungguh-sungguh terjadi. Itu bisa kita temukan dalam 1 Korintus 15 ayat yang keempat dan selanjutnya. Bagaimana Paulus menyodorkan bagaimana saksi-saksi yang hidup, yang melihat dengan mata mereka sendiri bagaimana Kristus itu memang benar-benar bangkit. Kenapa Paulus ingin untuk menekankan kebangkitan Kristus? Karena rupanya pada zaman itu di Yerusalem, bahkan di tanah Israel, ada beredar berita hoax atau berita dusta yang memang sengaja disebarluaskan oleh imam-imam kepala, tokoh-tokoh agama, yakni dengan cara membayar kepada serdadu-serdadu Romawi yang menjaga jenazah Yesus. Itu bisa kita temukan dalam Matius pasal 28 ayat yang ke-11 sampai 15. Mari kita baca bersama-sama. Dikatakan di sana, Matius 28 ayat 11 sampai 15. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu. Dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia, sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa.
Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Jadi dari kisah ini bisa kita temukan bahwa rupa-rupanya kebangkitan Kristus memang benar terjadi, dan itu membuat imam-imam kepala, tokoh-tokoh agama yang disegani hari itu tidak suka dengan berita tersebut. Dan karena itu mereka membuat berita dusta atau hoax yang kita kenal dengan istilah sekarang, dengan membayar tentara-tentara Romawi yang memang menyaksikan kebangkitan Kristus. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, artinya kita bisa mengerti dengan baik bahwa rupanya kematian dan kebangkitan Kristus itu adalah suatu berita yang sangat penting. Itu merupakan pusat dari pemberitaan Injil. Dan itu ditekankan oleh Paulus dalam 1 Korintus 15 ayat yang pertama dan selanjutnya. Saya ajak saudara untuk kita membaca bersama-sama. Dikatakan demikian, 1 Korintus 15 ayat yang pertama dan selanjutnya. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu, dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu. Kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Perhatikan baik-baik dalam ayat pertama. Aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan. Apa yang Paulus beritakan? Injil seperti apa yang Paulus beritakan? Itu bisa kita temukan dalam ayat yang ketiga. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Selanjutnya saya teruskan dalam ayat yang kelima, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas, dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang. Maksudnya pada saat itu. Tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Sampai di situ pembacaan kita. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dari teks yang kita baca dalam 1 Korintus 15 ayat yang pertama dan selanjutnya, saya tertarik dengan apa yang dikatakan oleh Paulus dalam ayat yang ketiga. Tetapi yang sangat penting telah kukatakan kepadamu. Itulah yang terpenting. Apa yang terpenting menurut Paulus ketika berbicara tentang Injil? Yang terpenting adalah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Ia telah dikuburkan dan ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Itulah inti pemberitaan Injil yang disampaikan oleh Paulus. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jadi kalau bicara tentang pusat pemberitaan Injil, itu bukan tentang hal lainnya, tapi tentang Injil. Injil yang mana? Injil yang berbicara tentang pribadi Yesus yang mati untuk dosa kita, yang telah dikuburkan, yang telah dibangkitkan pada hari yang ketiga. Itu harus menjadi pusat pemberitaan gereja pada hari ini kepada dunia yang sementara masih hidup dalam kegelapan dosa. Saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena itu pagi hari ini ada dua kata penting yang saya ingin untuk kita soroti. Apa artinya kematian dan apa artinya kebangkitan? Paling tidak kalau bicara tentang kematian ada tiga hal. Kematian itu bicara tentang kebinasaan. Itu yang dikatakan dalam Roma 6 ayat 23. Upah dosa ialah maut. Jadi kematian itu bicara tentang kebinasaan. Kenapa?
Karena dosa membuat manusia mati. Dosa membuat manusia binasa. Yang kedua, arti kematian juga bicara tentang kehinaan. Dalam Roma 3:23 di sana dikatakan, manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi dosa merenggut kemuliaan Allah yang ditaruh kepada saudara dan saya. Jadi kematian itu bicara tentang kehinaan. Bahwa dosa membuat kita hina. Membuat kita tidak lagi serupa dengan Allah. Kemuliaannya hancur. Kemuliaannya hilang dari kehidupan setiap orang yang berada di luar Kristus. Yang ketiga, arti kematian berarti kelemahan. Dalam Roma 7:24 dikatakan, ketika Paulus berusaha untuk hidup benar, maka justru yang dilakukan bukan kebenaran, tapi sesuatu yang jahat yang menyakiti hati Tuhan. Jadi kematian itu bicara tentang apa? Ketidakberdayaan. Manusia tidak berdaya. Kalah dengan yang namanya kematian. Jadi ada 3 hal kalau bicara tentang kematian. Kebinasaan, kehinaan, dan kelemahan. Selanjutnya, kalau bicara tentang kebangkitan, apa artinya kebangkitan? Yang pertama, kebangkitan bicara tentang apa? Tidak dapat binasa. Nah, untuk itu saya ajak saudara untuk membaca dalam 1 Korintus 15 ayat 42 sampai 43. Firman Tuhan berkata demikian. Demikianlah pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Jadi kebangkitan berarti tidak dapat binasa, alias hidup yang kekal. Itu yang tercatat dalam Roma 6 ayat 23. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. Yang kedua, arti kebangkitan artinya apa? Kemuliaan. Ya. Kemuliaan Allah dikembalikan. Ya. Dipulihkan kembali. Kalau tadi saya katakan kematian itu berarti manusia kehilangan kemuliaan Allah, maka kebangkitan Kristus artinya kemuliaan Allah dikembalikan. Hidup kita bukan hanya dipulihkan, tapi keserupaan dengan Allah juga dipulihkan ketika orang itu hidup dalam Kristus. Yang ketiga, arti kebangkitan bicara tentang apa? Kekuatan. Ya. Dosa membuat manusia tidak berdaya. Dalam 1 Korintus 15 di sana dikatakan, sengat maut ialah dosa. Jadi di situ akibat dosa membuat manusia tidak berdaya. Tidak berdaya untuk hidup benar. Bahkan membedakan yang baik dan yang buruk saja tidak bisa. Itulah akibat dosa. Tetapi dengan kebangkitan Kristus, ketika kuasa kebangkitan Kristus kita terima dalam kehidupan saudara dan saya, maka ada kekuatan untuk hidup berkemenangan. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, jika demikian, apa makna kebangkitan Kristus bagi saudara dan saya? Di tengah-tengah situasi dunia yang sementara digoncangkan hari ini oleh wabah COVID-19. Ada beberapa hal yang menurut saya ini sangat penting, relevan dengan kehidupan kita hari ini. Di tengah-tengah goncangan yang melanda dunia, bahkan bangsa kita. Yang pertama, makna kebangkitan Yesus bagi kita itu dicatat dalam 1 Petrus 1 ayat yang ketiga. Firman Tuhan di sana dikatakan demikian. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Makna kebangkitan Kristus bagi saudara dan saya hari ini adalah hidup yang penuh dengan pengharapan. Hari-hari ini banyak orang yang pesimis memandang hari esok. Banyak orang yang takut dan khawatir.
dan bahkan mengalami sakit sedikit saja, batuk sedikit saja, demam sedikit saja, sudah mereka-reka, jangan-jangan aku kena wabah, jangan-jangan aku kena COVID-19. Orang dirundung dengan ketakutan, bahkan banyak yang mulai putus asa dengan keadaan dunia hari ini. Puji Tuhan, berita baiknya bagi saudara dan saya adalah bahwa kebangkitan Kristus bagi saudara dan saya adalah membawa kita kepada satu kehidupan yang penuh pengharapan. Hidup penuh pengharapan. Karena apa? Karena kuasa kebangkitan Kristus. Yang kedua, makna kebangkitan Kristus bagi saudara dan saya juga berarti hidup yang memiliki tujuan. Dosa artinya hamartia, artinya meleset. Tidak tepat sasaran dalam arti bahasa aslinya. Dosa membuat kita hidup bukan lagi untuk memuliakan Allah, tapi hidup untuk diri sendiri. Hidup bukan untuk memuaskan hati Tuhan, tapi hidup untuk memuaskan hawa nafsu dan kedagingan kita. Puji Tuhan, dengan kebangkitan Kristus, maka membuat hidup kita punya tujuan yang baru. Itu yang dikatakan dalam Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau, Allah mau, adalah kehendaknya supaya kita hidup di dalamnya. Kalau dulu sebelum kita mengenal Kristus, kita hidup untuk kehendak kita, untuk semau-maunya gue, maka setelah kita hidup dalam Kristus, melalui kematian dan kebangkitan Kristus, maka saudara dan saya sekarang hidup bukan lagi untuk diri kita, tapi hidup untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik, yang memang sudah dirancangkan jauh sebelum dunia dijadikan. Hal yang berikutnya, makna kebangkitan Kristus bagi saudara dan saya adalah Kristus yang hidup dalam aku. Itu yang dikatakan dalam Galatia 2 ayat 19-20. Di sana dikatakan demikian. Aku telah diselipkan dengan Kristus, namun aku hidup. Tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Artinya hidup yang sekarang kuhidupi bukannya aku lagi, melainkan kehidupan Kristus. Pagi hari ini saya berdoa supaya biarlah kehidupan Kristus makin nyata dalam kehidupan saudara, dalam kehidupan kita semua. Supaya dunia yang gelap ini melihat terang itu dan mereka memuliakan Bapa di surga. Bahkan dalam Yohanes pasal 3 ayat 30 dikatakan, biarlah Kristus makin besar dan kita makin kecil. Itulah dampak dari kebangkitan Kristus bagi saudara dan saya. Yang terakhir, saudara-saudara. Dalam 1 Korintus 6 ayat 20 di sana dikatakan, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Makna kebangkitan Kristus bagi kita artinya hidup yang memuliakan Allah. Kenapa? Karena dia sudah membayar mahal untuk menebus hidup saudara dan saya dengan darahnya sendiri. Dan karena itu hidup yang kita hidupi hari ini biarlah hidup untuk memuliakan Dia, hidup untuk menyembah Dia, hidup untuk mengagungkan nama Dia. Jika demikian, apa yang kita harus lakukan? Respon saudara dan saya tentang kematian dan kebangkitan Kristus dalam kehidupan kita. Apa respon kita? Tanggung jawab apa yang harus kita lakukan hari ini? Itu tercatat dalam 1 Korintus 7 ayat 23. Di sana dikatakan, kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, janganlah kamu menjadi hamba manusia. Artinya, saya simpulkan ayat ini, respon konkret kita umat tebusan Kristus adalah hidup untuk melayani. Dikatakan, jangan kamu menjadi hamba manusia. Artinya apa? Kita saat ini bukan lagi menjadi hamba dosa, tapi kita menjadi hamba kebenaran. Kita menjadi hambanya Tuhan, hidup untuk melayani Tuhan. Akhir kata, saya ajak kepada seluruh jemaat, ayo, mari minta kuasa kebangkitan Kristus untuk dicurahkan dalam kehidupan rumah Anda, kehidupan keluarga Anda. Dan saya yakin kehidupan saudara hari-hari ke depan adalah kehidupan yang penuh pengharapan, kehidupan yang memuliakan Allah, kehidupan yang sungguh-sungguh mencerminkan gaya hidup Kristus di dalam kehidupan saudara, dan bahkan kehidupan yang benar-benar efektif. Kenapa? Karena kehidupan saudara saat ini adalah kehidupan yang terarah, kehidupan yang punya tujuan.
Karena itu, pagi hari ini, di akhir dari renungan saya ajak seluruh jemaat, mari kita buka hati kita. Kita mohon, supaya di tengah-tengah situasi hari-hari ini, biarlah kuasa kebangkitan Kristus senantiasa menguatkan kita, bahwa hidup kita adalah hidup yang penuh dengan kemenangan. Amin. Saudara, kita sudah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tentunya itu menjadi berkat bagi kita semuanya, memberi kekuatan bagi kita untuk kita tetap beriman dan bertumbuh di dalam Yesus. Mari saudara, kita akan berdoa bersama-sama. Kita naikkan permohonan doa kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama, kita akan berdoa buat pasien yang terpapar COVID-19, yang saat ini dirawat di rumah sakit, saudara. Kita juga akan berdoa buat petugas kesehatan atau pekerja medis yang menangani COVID-19 ini. Yang kedua, kita akan berdoa buat jemaat, saudara. Doakan untuk kesehatan mereka, pekerjaan usaha mereka, keluarga mereka, keuangan mereka. Kita akan doakan sama-sama. Yang ketiga, saudaraku, kita akan berdoa buat bangsa kita. Kita doakan supaya terjadi pemulihan di bangsa kita, saudara. Yang keempat, kita akan berdoa buat kota Solo di mana kita tinggal, saudaraku. Kita akan berdoa buat ekonomi, buat kesehatan, buat keamanan. Kita akan doakan bersama-sama. Yang kelima, kita akan berdoa buat lawatan Tuhan atas bangsa Indonesia ini, untuk keselamatan jiwa-jiwa dan untuk gereja-gereja Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kami berdoa khusus untuk pasien yang terpapar virus corona, Tuhan. Yang hari ini mereka sedang dirawat di rumah sakit. Oh Tuhan, biar Kau memberikan kesembuhan bagi mereka ya Tuhan. Biarlah Kau memberikan kekuatan bagi mereka Tuhan. Dan biarlah iman mereka bangkit di dalam nama Yesus Kristus, mengimani setiap kesembuhan yang daripada Tuhan. Biarlah kuasa Allah bekerja atas setiap pasien-pasien ini ya Tuhan. Jamah mereka ya Tuhan. Pulihkan, sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah mereka mengalami kesembuhan yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa buat keluarga-keluarga dari pasien ini Tuhan. Kiranya Tuhan memberi kekuatan
Tuhan kepada mereka. Kiranya kasih Tuhan melimpah atas kehidupan mereka ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bila Kau berikan kesehatan bagi mereka, supaya mereka tidak tertular ya Tuhan. Kami doakan Tuhan untuk pasien-pasien, juga untuk keluarga dari pasien ini ya Tuhan. Dalam perlindungan Tuhan, dalam anugerah Tuhan, kesembuhan boleh dialami, kesehatan boleh dialami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk petugas kesehatan dan tim medis Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan memberi kekuatan kepada mereka yang berjuang untuk menangani virus corona ini Tuhan. Yang berjuang menangani pasien-pasien yang terjangkit daripada virus ini ya Tuhan. Tuhan berikan mereka kekuatan. Jangan sampai mereka tertular Tuhan. Berikan kesehatan bagi mereka ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Bila mereka tetap semangat, mereka tidak putus asa dan pantang menyerah Tuhan untuk mengobati setiap pasien-pasien yang terpapar virus ini Tuhan. Kami doakan di dalam nama Yesus Kristus. Kiranya kasih Tuhan melimpah dalam kehidupan mereka. Perlindungan Tuhan kepada tim paramedis ini Tuhan. Tim dokter ini ya Tuhan. Para perawat. Kami doakan di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan jamah mereka. Tuhan jamah. Lindungi mereka ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Juga lindungi keluarga mereka ya Tuhan. Supaya mereka tetap kuat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berikan kesehatan bagi keluarga mereka Tuhan. Tuhan berikan kekuatan bagi keluarga mereka ya Tuhan. Kami doakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bila ada sukacita, ada penghiburan di dalam kehidupan mereka. Kami doakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami doakan Tuhan. Kami doakan di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kami doakan mereka ya Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan buat jemaat. Kami doakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Memberkati setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Berkati kehidupan mereka yang hari ini sedang sakit. Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus Kristus. Oleh bilur-bilurnya kamu sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan kesembuhan boleh dialami oleh jemaat. Kekuatan pemulihan terjadi di tengah-tengah jemaat Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus, berkati juga pekerjaan mereka, usaha, bisnis mereka, Tuhan berkati dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan memberkati mereka. Mereka tetap percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan sumber pertolongan, adalah Tuhan sumber berkat, Tuhan sumber segalanya dalam kehidupan jemaat-Mu. Berkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkaulah kota benteng kami, Engkaulah tempat perlindungan kami, Engkaulah kubu pertahanan kami ya Tuhan. Kami percaya Allahku Allah yang hidup, dan kami percaya Engkau sedang bekerja di tengah-tengah jemaat-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kami juga berdoa buat bangsa Indonesia Tuhan. Oh, pulihkan bangsa kami ya Tuhan. Kami doakan Tuhan untuk setiap keputusan atau kebijakan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Biar keputusan dan kebijakan yang tepat Tuhan dalam menangani virus corona ini Tuhan, dalam mengatasi penyebaran virus corona ini Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Pulihkan perekonomian bangsa kami supaya tidak terpuruk Tuhan. Mohon Tuhan, perlindungan Tuhan atas bangsa kami, pemulihan Tuhan atas bangsa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa buat kota Solo Tuhan. Kiranya damai sejahtera daripada Tuhan atas kota kami. Kiranya anugerah keamanan atas kota kami Tuhan. Ekonomi yang baik bagi kota kami ya Tuhan. Kesehatan yang baik bagi kota kami. Kami doakan di dalam nama Yesus Kristus. Kiranya masyarakat kota ini taat, tunduk, dan melakukan apa yang diputuskan oleh pemerintah. Kami doakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan buat kota kami. Kami juga berdoa Tuhan, kiranya Tuhan melawat bangsa kami.
Lawatlah bangsa ini Tuhan. Biar keselamatan jiwa-jiwa terjadi di tengah-tengah bangsa kami Tuhan. Mereka berbalik pada jalannya yang jahat. Mereka boleh bertobat dan mereka boleh menyembah, mengaku Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka. Kau pulihkan hidup mereka Tuhan. Kau selamatkan hidup mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagi gereja-gereja Tuhan, kami doakan di dalam nama Yesus Kristus menjadi gereja yang kuat, gereja yang bertahan dalam situasi apapun, tetap kokoh di dalam nama Yesus Kristus. Kiranya kuasa Tuhan bekerja di tengah-tengah gereja-gereja Tuhan atas keselamatan bangsa ini, atas keselamatan jiwa-jiwa ini Tuhan. Kami doakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pulihkan ya Tuhan. Kami percaya Engkau memulihkan bangsa kami. Engkau memulihkan masyarakat ini. Engkau memulihkan jemaat ini. Engkau memulihkan setiap jiwa-jiwa gereja-gereja Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara kita mengakhiri ibadah kita dengan doa berkat. Saudara, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus, serta persekutuan daripada Roh Kudus memberkati hidup saudara. Diberkatilah keluargamu, kesehatanmu, keuanganmu, pendidikanmu diberkati oleh Tuhan. Diberkatilah engkau sampai kedatangan yang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati kehidupan saudara.